Baik, saya atas nama Rahayu Syam. Di sini akan membahas tentang definisi rayap dan simbiosis yang terjadi pada rayap. Nah, perlu diketahui, rayap merupakan serangga sosial yang hidup dalam koloni dan memakan kayu atau bahan organik lainnya. Nah, rayap ini memiliki hubungan simbiosis dengan mikroorganisme yang hidup di dalam ususnya, seperti protozoa dan bakteri. Kemudian mikroorganisme ini membantu rayap mencerna selulosa dan hemiselulosa yang terkandung dalam kayu sehingga rayap dapat memanfaatkan nutrisi dari makanan tersebut. Kemudian perlu diketahui simbiosis antara rayap dan mikroorganisme ini merupakan contoh mutualisme di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Kemudian rayap mendapatkan kemampuan untuk mencerna makanan yang sulit dicerna. Sedangkan mikroorganisme mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi yang stabil. Dan hubungan simbiosis ini sangat penting bagi kelangsungan hidup rayap dan memainkan peran penting dalam ekosistem terutama pada dalam proses dekomposisi bahan organik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keragaman mikroba dalam sistem pencernaan rayap. Sistem pencernaan rayap ini memiliki keragaman mikroba yang unik dan kompleks, yang berperan penting dalam proses pencernaan dan pemanfaatan nutrisi. Mikroba yang ditemukan dalam sistem pencernaan rayap meliputi bakteri seperti Treponema, Fibrobacter, dan Bacteroides yang berperan dalam pencernaan selulosa dan hemiselulosa, kemudian archaea dan protozoa. Keragaman mikroba ini memungkinkan rayap untuk memanfaatkan nutrisi dari bahan organik yang sulit dicerna seperti kayu dan tanaman mati. Mikroba dalam sistem pencernaan rayap juga berperan dalam pencernaan selulosa, produksi nutrisi, dan pengaturan keseimbangan ekosistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi akan membawakan materi tentang studi kasus penelitian terkini tentang kemosintesis. Secara spesifik, banyak dari penelitian ini berfokus pada eksplorasi mikroorganisme laut dalam di sekitar hydrothermal vent dan di cold ship. Salah satu studi terbaru menemukan bahwa mikroba dari filum Proteobacteria dan Aquifaceae yang mampu mengoksidasi senyawa seperti hidrogen sulfida, metana, dan amonia untuk menghasilkan energi, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan teknologi yang metagenomik untuk mengidentifikasi gen-gen yang terlibat dalam jalur kemosintesisnya dengan inang seperti cacing tabung. Studi-studi ini itu sangat penting karena mengungkapkan peran mikroba dalam mendukung kehidupan tanpa sinar matahari di bawah laut dalam, sehingga dengan penemuan ini membuka peluang untuk bioteknologi ilmu lingkungan seperti rekayasa mikroba untuk bioremediasi, limbah beracun, atau sebagai model dalam pencarian kehidupan di luar bumi seperti di planet dengan laut bawah permukaan es. Nah, baik. Jadi, apa sih peran ekologi dan lingkungan dari simbiosis antara rayap dan mikroba ususnya? Nah, jadi ada beberapa
peran. Yang pertama yaitu berperan dalam pencernaan selulosa dan daur ulang nutrisi, di mana mikroba simbion yang ada di dalam usus rayap termasuk bakteri, archaea, protozoa ini memiliki kemampuan secara efisien mendekomposisi lignoselulosa atau bahan kayu yang tidak dapat dicerna oleh rayap itu sendiri. Nah, hal ini tuh memungkinkan rayap untuk mendapatkan nutrisi dari kayu yang miskin nitrogen. Nah, proses ini tuh sangat krusial dalam daur ulang bahan organik di ekosistem yang mengubah biomasa tumbuhan mati kembali menjadi nutrisi yang dapat digunakan. Yang kedua, yaitu dia berperan dalam produksi energi. Nah, di mana protozoa di usus rayap ini memecah polisakarida dalam kayu menjadi asetat, hidrogen maupun karbon dioksida. Nah, asetat ini kemudian menjadi sumber makanan bagi rayap. Bakteri dan archaea pun juga sama berperan juga dalam mengubah H2 dan CO2 menjadi lebih banyak asetat ataupun metana, di mana hal ini tuh berkontribusi pada siklus karbon global. Nah, yang ketiga dia tuh berperan untuk fiksasi nitrogen. Nah, beberapa bakteri di usus rayap ini mampu memfiksasi nitrogen atmosfer dan menghasilkan protein yang penting untuk memenuhi kebutuhan dari nitrogen rayap dari diet kayu yang miskin nitrogen. Nah, selanjutnya dia tuh berperan dalam peningkatan infiltrasi air dan kesuburan tanah. Nah, aktivitas rayap termasuk pembuatan terowongan di dalam tanah dapat meningkatkan infiltrasi air hujan, mengurangi erosi, dan juga dapat mempercepat perendaman air. Nah, mereka juga ini berperan dalam menguraikan mulsa permukaan menjadi humus. Nah, dimana itu penting untuk agregasi tanah, aerasi, infiltrasi air, dan kesuburan tanah secara tidak langsung. Nah, selanjutnya dia berperan pada dampak pada komunitas dari mikroba sekitarnya. Nah, rayap ini itu juga mempengaruhi komposisi komunitas bakteri di lingkungan sekitarnya dengan efek positif pada kelimpahan dari Rhizobiales, dari kelompok Rhizobiales dan Actinobacteria, yang secara efek negatif pada beberapa genus lainnya. Nah, selanjutnya itu dia juga bisa berperan sebagai model untuk bioteknologi. Nah, sistem simbiosis rayap dengan mikroba ini itu dia menjadi model yang sangat efisien untuk studi interaksi inang mikroba dalam biokonversi lignoselulosa dengan potensi aplikasi dalam biorefinery dan produksi biofuel. Nah, jadi secara keseluruhan simbiosis antara rayap dan mikroba ususnya adalah contoh penting dari bagaimana interaksi biologis yang dapat memainkan peran fundamental dalam siklus nutrisi, dekomposisi bahan organik, dan kesehatan ekosistem secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran protozoa dalam proses fermentasi. Nah, protozoa ini memainkan peran penting dalam proses fermentasi itu melalui aktivitas dalam mengontrol populasi bakteri, mencerna pati dan selulosa, serta menghasilkan senyawa hasil fermentasi seperti asam lemak volatil. Protozoa ini juga menyumbangkan hingga 40-60% biomasa mikroba rumen, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa protozoa ini memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas ekosistem mikroba dan ekosistem mikroba dalam rumen. Selain itu, di sini protozoa juga berperan dalam mendegradasi karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana seperti Ciliata protozoa seperti Entodinium dan Diplodinium ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim amilolitik dan selulolitik yang mempercepat proses fermentasi senyawa tersebut menjadi VFA seperti asetat, propionat, dan butiran.
EVFA ini merupakan sumber energi utama bagi hewan ruminansia. Tidak hanya itu, di sini protozoa juga terlibat dalam daur ulang nitrogen di rumen, di mana protozoa ini merangsang bakteri dan melepas nitrogen organik yang kemudian diubah menjadi amonia oleh mikroba lain. Nah, proses ini dapat mempengaruhi proses efisiensi pemanfaatan nitrogen dari hewan. Nah, interaksi antara protozoa dan metanogen juga berkontribusi dalam proses mentana, dikarenakan protozoa menghasilkan hidrogen yang dimanfaatkan oleh metanogen untuk mereduksi CO2 menjadi metana. Nah, tidak hanya itu, di sini protozoa dieliminasi sebagai proses denaturasi yang terjadi pada perubahan fermentasi, yaitu peningkatan konsentrasi propionat dan penurunan asetat serta metana. Nah, namun di kondisi ini juga menyebabkan penurunan stabilitas pH rumen dan menurunnya total FPA yang pada akhirnya berdampak pada proses efisiensi pencernaan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai proses peran protozoa dalam proses fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membantu menjelaskan terkait bakteri spiroket. Di mana bakteri spiroket ini adalah bakteri yang berbentuk spiral yang bergerak dengan cara khas, yakni menggunakan flagella internal. Nah, flagella internal ini struktur mirip benang yang berada di dalam tubuh dari bakteri spiroket ini. Nah, hubungan simbiosis dengan bakteri spiroket ini adalah spiroket ini berperan penting dalam proses pencernaan kayu, di mana kayu ini adalah makanan rayap. Nah, bakteri ini membantu fermentasi selulosa, yaitu komponen utama dari kayu itu sendiri, dan menghasilkan asetat yang menjadi sumber energi utama bagi rayap. Selain itu, beberapa jenis spiroket juga mampu melakukan fiksasi nitrogen, yakni mengubah nitrogen dari udara menjadi senyawa yang bisa digunakan untuk sintesis protein. Nah, peran dari bakteri spiroket ini sangat penting untuk rayap karena kayu ini adalah makanan pokok dari rayap dan dia juga mengandung sedikit nitrogen. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bakteri Spiroseta. Nah, bakteri Spiroseta atau kelompok bakteri gram negatif yang memiliki bentuk spiral atau ulir yang khas seperti pembuka botol. Nah, fungsi utama dan karakteristik dari bakteri ini meliputi yang pertama itu ada motilitas atau pergerakan. Nah, ini adalah salah satu fitur paling menonjol dari Spiroseta. Nah, mereka ini memiliki flagella internal yang disebut dengan endoflagella atau filamen aksial. Nah, yang terletak di antara membran sel bagian dalam maupun bagian luar. Rotasi endoflagella ini menyebabkan seluruh sel bakteri berputar dan bergerak maju dengan pergerakan meliuk-liuk atau seperti sekrup. Nah, kemampuan bergerak ini sangat penting bagi Spiroseta patogen untuk menembus jaringan inang. Yang kedua itu ada patogenitas atau penyebab penyakit. Nah, banyak spesies Spiroseta adalah patogen serius bagi manusia maupun hewan. Nah, beberapa contohnya itu meliputi ada Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis atau subspesies pallidum, dan Frambusia atau subspesies Pertemuem. Nah, yang kedua itu ada Borrelia burgdorferi yang menyebabkan penyakit lime yang ditularkan melalui gigitan kutu. Terus ada Eprilia recurrentis yang menyebabkan demam kambuh atau relapsing fever yang ditularkan oleh kutu maupun tungau.
Nah, yang ketiga itu ada lingkungan hidup. Nah, meskipun beberapa spiroseta adalah patogen, banyak juga yang hidup bebas di lingkungan akuatik seperti air tawar, air laut, dan lingkungan anaerobik atau tanpa oksigen seperti itu lumpur. Nah, spesies-spesies ini umumnya non-patogen dan mungkin berperan dalam siklus nutrisi di lingkungan tersebut. Nah, seperti mendegradasi bahan organik. Nah, yang terakhir itu ada metabolisme heterotrof. Nah, spiroseta merupakan bakteri heterotrof yang artinya mereka itu mendapatkan energi dengan mengonsumsi karbon organik dari lingkungannya. Beberapa spesies seperti Saccharophilum dapat memfermentasi seperti pektin, pati, inulin, dan juga polisakarida tanaman lainnya. Jadi secara keseluruhan fungsi bakteri spiroseta ini sangat bervariasi. Nah, mulai dari peran ekologis sebagai organisme hidup bebas hingga menjadi agen penyakit penyebab penyakit yang signifikan pada manusia maupun hewan. Nah, morfologi spiral dan motilitas uniknya ini merupakan kunci keberhasilan mereka dalam berbagai lingkungan dan dalam interaksi dengan inang.